Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 12 Agustus 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 1 ayat 5, dikatakan demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan menjadi terang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjalan dalam kegelapan, tentu kita membutuhkan penerang agar jalan tersebut menjadi terang, sehingga kita bisa melalui jalan tersebut. Kita tidak bisa melihat apapun jika dalam kegelapan, dan akhirnya kita tersandung. Itu adalah satu gambaran yang menjelaskan begitu pentingnya cahaya terang bagi kehidupan manusia. Karena jika dunia ini gelap, kita tidak dapat hidup di dalamnya. Karena adanya cahaya terang yang menerangi, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam hidup ini. Jika membahas terang, tentunya bukan hanya sebatas untuk menerangi dunia ini, tetapi hidup kita juga perlu mendapatkan cahaya terang agar kita tidak hidup dalam kegelapan, yaitu hidup di dalam dosa, melakukan segala yang dibenci oleh Tuhan. Jika hati kita gelap, pikiran kita gelap, tentunya perbuatan-perbuatan kita juga akan turut gelap. Itulah sebabnya hidup kita ini juga memerlukan penerang untuk menerangi jalan hidup kita, agar jangan terus-menerus berada dalam kegelapan. Seperti lagu dalam buku nyanyian nomor 404, tinggalkanlah kegelapan. Tuhan tidak menginginkan hidup kita selalu dalam kegelapan, sehingga Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menerangi hidup, hati, dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap yang mengenal dan menerima Yesus Kristus di hidupnya harus dapat menjadi terang untuk menerangi kegelapan. Jangan mau dikalahkan oleh kegelapan itu, melainkan harus menjadi terang. Artinya, hidup kita harus menjadi teladan. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan jadi kita yang membawa sesama kita kepada kegelapan, melainkan kitalah yang harus membawa keluar mereka yang masih dalam kegelapan, agar hidup mereka menjadi terang. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan agar kita menerima terang itu. Jangan menolaknya, agar hidup kita selalu bercahaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk terang yang telah Engkau ciptakan. Oleh terang-Mu itu kami dapat hidup dan beroleh hidup. Tuhan yang maha baik, biarlah Engkau sendiri juga menjadi terang dalam hidup kami, supaya kami tidak hidup dalam kegelapan, menjauhi segala perbuatan dosa yang dibenci oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk terus belajar mengenal sumber terang, yaitu Yesus Kristus, dan
kami memberi diri untuk diterangi Yesus Kristus dan mempersilahkan Kristus mengusir kegelapan dari dalam diri kami, yaitu kegelapan dosa, dan memimpin hidup kami untuk menyambut hidup kekal. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Pakailah kami untuk menyaksikan terang Kristus kepada orang lain, agar semakin banyak orang percaya dan menerima terang ilahi yang akan menerangi kegelapan hidup mereka masing-masing. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan menopang dan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, dan menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih-Mu yang melimpah. Kiranya Tuhan juga memberkati rencana pemerintah pusat Republik Indonesia untuk mampu melaksanakan perayaan proklamasi 17 Agustus yang ke-79 di ibu kota negara yang baru, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud nyata dimulainya kepindahan ibu kota dari kota Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, supaya dapat berlangsung lancar, sukses dan aman, dan memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.